Setelah merilis teknik penjara petir surgawi, gemuruh halilintar tak henti-hentinya menggelegar di atas cakrawala, membuat tameng untuk mengepung semua jalur pelarian Shoyan. Tetua Fei mengatakan menggunakan klan Han sebagai sandera hanya untuk memaksamu keluar memang bukanlah sesuatu yang pantas dilakukan oleh Paviliun Utara. Masalah semacam itu akan membuat kami mendapatkan kritik yang berkepanjangan, tetapi itu juga adalah bagian dari rencana kami. Semua itu demi menangkapmu dan sebagai konsekuensi pelajaran bahwa tidak satupun orang luar yang diperbolehkan mengasah teknik gerakan 3000 petir yang berasal dari pavilion kami. Shoyan menatap tajam ketiga orang tua tersebut sembari berkata, lakukan saja. Aku Shoyan bukanlah orang bodoh yang semudah itu menyerah, bahkan sampai membiarkan diriku tertangkap olehmu. Jika kau ingin menangkapku, maka tunjukkanlah kemampuan terkuat yang kalian miliki. Setelah mengatakan itu, Shoyan mengerahkan ketiga jarinya untuk memberikan perintah kepada boneka iblis bumi melancarkan serangan pembunuhan ke arah tetua Hong. Kekuatan boneka wayang langit memang sebanding dengan Hong Tianshou, sehingga dengan sebab itulah tidak ada yang perlu ditakutkan dari Shoyan. Tetua Feng kembali berkata, formasi 9 penjara surgawi ini merupakan formasi terbesar yang berasal dari pavilion kami, dibentuk oleh 23 ahli Do Huang serta 46 ahli Do Wang. Ditambah lagi yang bertindak sebagai pusat formasinya adalah kami 3 ahli Do Song. Jika kau mampu menerobosnya hari ini, maka mungkin namamu akan mengguncang seluruh wilayah utara dataran tengah. Shoyan mengabaikan ocehan bodoh mereka dan langsung saja melancarkan serangan berkekuatan penuh. Suara ledakan penghancur menggetarkan cakrawala. Formasi yang dibentuk oleh 3 tetua tersebut memang sangat luar biasa, apalagi saat disusul dengan sebuah keterampilan petir surgawi. Berulang kali pancaran guntur bergejolak menyerang Shoyan dari segala arah. Namun Shoyan juga segera merilis 5 perubahan cincin api yang dia dapatkan, yaitu tubuh serigala api, sehingga tabrakan kekuatan sekali lagi bentrok satu sama lain. Dalam formasi keroyokan itu, Yao Tian mulai tampak siaga. Dia memperingatkan Shoyan untuk tidak langsung melakukan kontak dekat dengan petir surgawi yang mereka lepaskan, dikarenakan kekuatan spiritualku tidak akan bisa bertahan terlalu lama di tubuhmu. Oleh karena itulah, kau harus cepat menyelesaikan pertempurannya. Kalimat penegasan itu langsung dipahami olehnya dan kali ini dia tidak ingin berlama-lama. Shoyan segera mengeluarkan api dingin tulan dari tubuhnya dan pada akhirnya dia berniat untuk menggabungkan 3 jenis api demi membentuk teratai api amarah dewa. Ekspresi ketiga sesepuh yang berasal dari pavilion utara benar-benar takjub dengan kemampuannya. Tidak disangka bocah Do Huang sepertinya masih memiliki kekuatan pamungkas semacam itu. Saat melihat energi liar kekerasan terbentuk, wajah ketiganya berangsur-angsur menjadi pucat dan mulai merasakan ketakutan yang cukup dalam. Bahkan yang lebih membuatnya panik adalah saat teratai api amarah dewa ternyata berhasil disempurnakan. Yao Tian mengatakan, Shoyan, lemparkan seranganmu itu tepat ke bagian titik formasi badai petir yang mereka lepaskan. Selama formasi itu rusak, maka ketiganya dipastikan akan terluka parah. Begitupun dengan orang-orang luar yang membentuk formasinya akan menderita serangan balik. Shoyan segera melepaskan kekuatan penuhnya dan saat serangan teratai 3 api surgawi dilemparkan, 3 sesepuh pavilion petir segera membentuk tameng pertahanan berupa 9 penjara petir, yaitu teknik kemarahan dewa petir. Di saat 2 kekuatan menakutkan itu saling mengikis satu sama lain, maka pada saat yang bersamaan, lubang hitam spasial secara bertahap melebar mengikuti bentrokan di atas udara. Teratai api terus memutar dengan kecepatan yang luar binasa. Energi penghancurnya bahkan ternyata jauh lebih kuat dibandingkan dengan tameng pertahanan yang mereka lepaskan, sehingga walhasil ketiga orang tua tersebut mulai merasakan serangan dari dalam tubuh mereka sampai memuntahkan seteguk darah. Sementara teratai api 3 warna Shoyan masih terus memaksa untuk menyerang, mengikis, sehingga salah satu tetua buru-buru mengganti segel di tangannya, mengeluarkan beberapa pilar petir yang keluar dari langit-langit luas. Teknik itu bernama balai surgawi formasi memencar. Namun sayang, justru dihadapkan dengan serangan gelombang api yang sangat panas, kekuatan teratai tersebut tiba-tiba meledak di dalamnya. Beberapa raungan lantas berbisik mengatakan, bahkan upaya 3 sesepuh pavilion petir angin yang menggunakan
menggunakan formasi 9 penjara surgawi juga tidak mampu menjebaknya. Orang yang bernama Shoyan ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah melawan ketiganya, dipastikan nama serta reputasinya akan cepat menyebar di seluruh wilayah dataran tengah dalam beberapa hari mendatang. Tetapi Paviliun Petir masih memiliki seorang ahli luar biasa yang bernama Feng Shouji. Dia adalah salah satu master pilihan yang ditunjuk langsung oleh pemimpin Paviliun Timur. Aku ingin tahu apakah dia bisa bersaing dengan Shoyan. Nah, kembali terfokus di lokasi pertarungan, tubuh ketiga tetua tersebut menjadi pucat saat merasakan nafas mereka yang sudah mulai tampak sangat kewalahan, sehingga mereka justru ingin berniat untuk mundur sementara waktu. Namun Shoyan berkata, "Karena kau telah memaksaku sampai sejauh ini, maka jangan pernah berharap untuk pergi." Penatua Feng dan juga dua anggotanya segera melepaskan doki yang tersisa. Kilatan petir melonjak dan walhasil ketiganya berubah menjadi 3 sinar cahaya yang mampu melesat keluar dari kota Tianbei sebelum pada akhirnya menghilang dari medan pertempuran. Meskipun hal itu memang sangat disayangkan, mengalahkan mereka bukanlah masalah, namun membunuhnya tentu saja membutuhkan harga yang cukup mahal untuk dibayar. Tetapi untung saja Shoyan berhasil merenggut 3 cincin penyimpanan yang mereka miliki. Sebuah gulungan berwarna perak berkedip muncul di tangannya, dan hal itu sangat mirip seperti apa yang ditinggalkan oleh Chen Yun. Dia bisa memastikan gulungan tersebut adalah bagian tertentu dari gerakan 3000 petir tubuh ilusi yang menjadi pelengkapnya. Di sisi lain, meskipun Shoyan belum bisa membunuh ketiga sesepuh Paviliun Petir tersebut, tetapi hari ini Hong Tianshou harus mati di tangannya. Pemandangan menakutkan dan juga mengerikan itu disaksikan langsung oleh Hong Tianshou. Tidak ada yang menyangka dia akan ditinggal sendirian dalam arena pertaruhan hidup dan mati. Apalagi hatinya semakin menjadi meriang merinding saat melihat pandangan mata Shoyan yang dipenuhi dengan aura ganas membunuh luar biasa. Sementara Hong Tianshou yang masih dalam kondisi pertarungan melancarkan serangan yang bernama teknik pemecah api, sehingga gumpalan warna darah itu mampu menghantam serta memotong lengan boneka iblis bumi yang dimiliki oleh Shoyan. Shoyan lantas berkata, "Karena kau berani melukai bonekaku, maka kau akan segera mati." Sebuah teknik bola meriam spiritual meledak tepat di wilayah di mana dia berpijak. Rasa ketakutan seketika menyebar di hatinya sembari berkata, "Shoyan, ini adalah dendam antara Paviliun Petir dan dirimu. Hal itu tidak ada hubungannya denganku. Aku sendiri pun dipaksa untuk melakukan pertarungan." Shoyan menatapnya dengan wajah sinis sembari berkata, "Apakah menurutmu aku akan percaya semua kata-katamu?" Tetua Hong berkata, "Klan Hongku memang salah dalam keputusan ini. Selama kau membuka mulut dan menginginkan sesuatu, maka klan milikku dengan senang hati siap untuk mengganti kerugian yang kau dapatkan." Shoyan seketika berhenti berjalan saat mendengarkan itu. Kompensasi? Tetua Hong yang melihat Shoyan berhenti menyerang mulai menyusun rencana licik. Dia berkata dalam hatinya, dari apa yang diinformasikan oleh penatua Wulei, kekuatan bocah ini bersumber dari sebuah tubuh jiwa spiritual di dalam dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisi semacam itu. Begitu waktunya habis, dia pasti akan memasuki kondisi lemah. Pada saat itulah aku akan mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya. Bajingan ini telah menyebabkan klan Hong milikku menderita kerugian yang cukup parah. Apalagi dia jelas bukanlah orang yang bisa berbelas kasih. Dengan hal itu, jelas saja sangat sulit untuk berdamai dengannya. Karenanya, dia harus mati. Senyuman palsu yang ditampakkan di wajah Tetua Hong sejenak sempat membuat Shoyan memikirkan sebuah perdamaian dengannya. Bahkan dia mengatakan, "Karena Tetua Hong memiliki niat seperti itu, maka aku pun juga akan." Sayang, belum sampai kalimatnya diselesaikan, Hong Tianshou malah melancarkan serangan dengan cepat dari arah belakang dan berkata, "Kau adalah seorang bajingan dan berhasil menipuku." Raungan amarah mengandung kekuatan pedang di tangannya dengan kejam melesat lurus ke arah punggung Shoyan. Tetapi sayang, semua rencananya tidak sesuai dengan harapan. Boneka wayang langit tiba-tiba muncul dengan kecepatan penuh dan langsung memeluknya dengan sekuat tenaga sehingga tubuhnya tertahan, membeku dan tidak bisa bergerak. Tetua Hong mencoba melepaskan doki merah api melonjak di sekujur tubuhnya untuk menghancurkan pengekangan tersebut, dan dia berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu membunuhku semudah itu." Kegilaan kekejaman tampak di wajahnya dan dia berniat untuk menghancurkan tubuhnya sendiri dengan teknik penghancur seorang dosong. Tentu saja hal semacam itu adalah teknik untuk membawa Shoyan ikut dalam kematiannya.
Tetapi Shoyan dengan sigap mengantisipasi rencana liciknya, sebuah api surgawi muncul dan langsung menusuk dengan kejam ke arah depan sehingga semua pergerakannya ikut terhenti, serta seluruh tanda-tanda kehidupannya pun ikut dihancurkan dalam satu serangan. Shoyan meletakkan tangannya di kepala Hong Tianxiao dan menarik tubuh spiritual ilusinya dari dalam sembari memasukkannya ke dalam botol giok cincin penyimpanan. Shoyan berkata, jiwa dan tubuh Dosong bintang 5 merupakan hadiah yang cukup berharga. Jika aku bisa mendapatkan inti binatang sihir peringkat ke-7, maka aku bisa memurnikan satu boneka iblis bumi lagi. Tentu saja persyaratan semacam itu sudah memenuhi kriteria untuk berhasil menyempurnakannya. Menyaksikan kehancuran yang terjadi di mana-mana bertepatan di kota Tianbei, Shoyan sudah sangat yakin orang-orang Paviliun Utara tidak akan menggunakan klan Han lagi sebagai sanderah di masa mendatang. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaanku, maka mereka akan tetap bertahan dalam kedamaian. Hansu lantas bertanya dengan rasa kecemasan, bahwa kau tidak akan kembali lagi setelah pergi, bukan? Shoyan menjawab, aku telah menyinggung Paviliun Petir Utara. Jika aku melibatkan kalian semua, maka kemungkinan besar masalah semacam ini akan terulang kembali. Nona Hansu, ketika kekuatanku telah mencapai tingkat di mana aku tidak lagi merasakan ketakutan berhadapan dengan mereka, aku berjanji akan datang mengunjungi klan Han kembali. Hansu dan Han Yu tidak bisa mengucapkan kalimat apapun selain rasa terima kasih kepada Shoyan. Di masa mendatang, klan Han miliknya akan mengingat semua bantuan yang telah diberikan oleh pemuda itu. Shoyan menyuruhnya untuk tidak sungkan dan sebelum perpisahan, dia meminta kepada Hansu untuk menyampaikan salam selamat tinggal kepada saudara Han Chong yang telah membantunya serta seluruh orang-orang mereka yang telah berlapang dada untuk menerima keberadaannya. Kalian adalah kelompok teman pertamaku yang kudapatkan setelah tiba di dataran tengah. Semoga kita bisa bertemu kembali. Selepas mengatakan itu, Shoyan akhirnya meninggalkan kota Tianbei untuk jangka waktu tertentu. Han Fei yang menyaksikan kepergiannya lantas mengatakan, kawan kecil Shoyan, klan Han sangat berterima kasih karena bantuanmu. Di masa depan, kami pasti akan membalas semua budi jasa yang telah kau berikan.